Halo teman-teman, di video kali ini kita bakalan membahas terkait UX design process. Oke, langsung aja di sini apa sih itu UX design process? Yaitu adalah proses iterasi atau pengulangan desain untuk dapat meningkatkan usability dan interface desain yang lebih optimal. Maksudnya usability di sini kegunaan dan tampilan dari desainnya itu lebih optimal lagi. Jadi itu yang dimaksud dengan UX design process. Dan terkait UX design process, ada langkah-langkahnya kira-kira dari banyak design process atau UX design process. Hal utama yang akan kita cari sebenarnya ada beberapa di sini. Tapi di setiap UX design process itu pasti berbeda-beda, tapi utamanya nanti benang merahnya itu atau goals utamanya itu kita bakal mencari tahu pertama, menggali masalah dan masalah dari aspek user dan bisnis, dari aspek pengguna dan bisnis. Yang kedua, kita mendefinisikan masalah dan memprioritaskannya. Ya, kita cari tahu dulu, kita udah menggali masalahnya dan kita definisikan masalah utamanya apa sih sebenarnya. Yang ketiga, baru kita udah tahu masalah utamanya, kita bakalan brainstorming ide dari permasalahan yang ada. Yang keempat, kita mengkonversi ide dalam metode desain. Tadi yang awalnya kita menggali masalah, kita coba mendefinisikan masalah utamanya apa, kita coba gali-gali, kita sketching, kita brainstorming ide, kita cari ide-ide yang mungkin bisa kita konversi nanti ke dalam bentuk desain. Dan di akhir nanti kita nggak hanya desain tadi kita langsung hand off atau kita langsung produksi, tapi kita bakalan discuss dulu ide sama desain ini sesuai nggak dengan kebutuhan si pengguna tadi atau malah menjadi bias nantinya. Dan terkait desain proses yang saya bilang sebelumnya itu ada banyak macamnya, dan namanya double diamond, design thinking, user centered design, dan lain-lainnya. Tapi pada video kali ini kita cukup bahas yang paling populer di sini yang namanya design thinking. Oke, apa sih itu design thinking? Design thinking kalau menurut tim Bro dari IDEO ya, design thinking is a human-centered approach to innovation that grow from the designer toolkit to integrate the needs of people, the possibilities of technology, and the requirement for business success. Design thinking adalah sebuah human-centered approach yang melibatkan inovasi dan menggambarkan dari desain toolkit untuk integrasi kebutuhan dari seorang atau pengguna dan possibility dari teknologi dan requirement dari bisnis sukses. Jadi intinya kita harus bisa menyeimbangkan dari sisi kebutuhan pengguna, dari kebutuhan possibilities teknologi, dan juga dari requirement bisnisnya. Kita sebagai desainer dalam menerapkan design thinking itu harus bisa menyeimbangkan ketiganya tadi. Itu terkait design thinking di sini ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahamin. Lanjut, apa aja sih di dalam proses design thinking? Mungkin bagi teman-teman yang udah baca atau udah cari sebelumnya, paling sering ya dibilang pertama ada namanya empathize, yang kedua ada namanya divine, yang ketiga ada namanya ideate, yang keempat ada namanya prototype, baru lagi testing. Di bagian empathize biasanya kita bakalan mencari tahu untuk siapa sih produk kita di desain, memahami dari kebutuhannya di pengguna tadi. Yang kedua kita mendefine, kita mencari tahu dulu masalahnya apa, kita gali permasalahannya, baru kita coba bikin beberapa solusi, baik itu solusi yang bagus atau yang kita anggap nggak bagus, itu kita bisa masukin ke ideas possibilities. Yang keempat kita bikin prototype user flow-nya, desainnya, mock-up-nya, dan yang terakhir baru kita tes. Detailnya di sini, di bagian pertama empathize with people. Ya biasanya kita bakal ngelihat pengguna itu dari sudut pandang mereka ya. Karena kenapa seperti itu? Karena ya kita bikin produk itu untuk si pengguna tersebut. Jadi kita harus bisa memahami perspektif mereka gimana. Dan untuk memahami pengguna kamu itu bisa bertanya seperti ya, kita bisa lakukan interview, kita observasi ya, kita bisa cari tahu apa yang mereka sering lakukan, di mana mereka tinggal, misalkan apa tujuan dari mereka menggunakan suatu produk itu, jasa itu, service itu. Kita bisa menanyakan hal-hal seperti itu supaya tujuannya dengan menanyakan yang tadi itu bisa memudahkan kita untuk memahami masalah pengguna tadi. Itulah tujuan di bagian empathize di sini atau berempati di sini, di mana kita mencoba untuk melihat dari perspektif mereka
supaya nanti kita tahu kebutuhannya apa sebenarnya, kebiasaannya mereka gimana, mereka sering melakukan apa, mereka hobinya gimana, dan dari sana kita bisa nanti design atau mendefend dari permasalahannya apa. Ya kita gali sebelumnya, baru kita defend masalahnya. Di bagian ini desain yang baik adalah desain yang menyelesaikan masalah. Pertanyaannya gimana caranya menyelesaikan masalah pengguna? Ya kita coba memahami lagi siapa sih penggunanya. Setelah kita cari tahu lagi tadi, kita cari pengguna, kita coba pahami lagi penggunanya ini seperti apa sih? Gimana cara mereka menggunakan teknologi, misalkan gimana cara mereka menyelesaikan suatu masalah, itu kita bisa defend di bagian step kedua ini. Dan selanjutnya pastikan masalah yang kamu selesaikan itu udah jelas ya. Di bagian ini ya kita benar-benar pastikan masalahnya itu udah diprioritaskan. Bisa aja ketika di bagian empathize itu kita temuin banyak masalah, masalah A, B, C, dan D, tapi nggak mungkin kita selesaikan dalam satu waktu. Kita harus bisa memprioritaskan masalah terlebih dahulu, baru kita nanti bikin ide-ide atau solusinya. Dan kalau kita masih bingung, coba cek lagi ke belakang, pastikan serta pengguna kamu tidak keluar jalur dalam mendefinisikan masalah tadi. Jadi pastikan lagi, kembali lagi ke pengguna, kembali lagi ke bagian awal, cek lagi kalau misalkan kurang masalahnya, cari tahu lagi, gali lagi, hingga teman-teman bisa menemukan masalahnya di fase ini. Lanjut di bagian idea, di bagian ini ya paling sering disenangi oleh desainer. Di sini kita bisa memahami siapa penggunanya, udah memahami apa masalahnya, dan kita bisa langsung brainstorming potensial solusi yang ingin dibuat. Di sini dibilang potensial solusi karena solusi itu ya bisa kita bikin gimana pun bentuknya, out of the box, ide-ide gila teman-teman bisa bikin di bagian ini. Jadi jangan dibatasin idenya, bikin ide sebanyak mungkin, seposibel mungkin yang bisa membantu masalah si user tadi. Ya, beberapa caranya teman-teman bisa bikin ide sebanyak-banyaknya, pikirkan ide gila, jangan dibatasin, dan hubungkan semua dari pengguna, masalah, dan hasil defend kamu sebelumnya. Jadi kalau kita memahami gimana cara brainstorming idenya lagi, coba kembali lagi, siapa sih penggunanya, memahami apa masalahnya, dan dari sana coba dihubungkan untuk membuat suatu idenya nanti. Itu di bagian ketiga di sini, di bagian idea. Lanjut di bagian prototype. Di bagian prototype di sini ya kita udah masuk ke bagian desain. Kita ngedesainnya di toolsnya, baik itu di Figma, Adobe XD atau apapun bentuknya. Kita udah translate tadi dari bentuk-bentuk ide, dari hal-hal yang masih abstrak idenya, kita coba sketsa, kita bikin wireframing, kita bikin user flow dalam bentuk mobile ataupun app ya, kita bisa bikin di bagian fase ini. Dan efektifnya teman-teman coba bikin desainnya juga secepat mungkin, jangan terlalu terpaku pada visual juga. Supaya apa? Supaya kita lagi menggali visualnya lagi secara cepat nanti, dan bisa kita bikin layout terbaru ataupun ide-ide solusi terbaru. Jadi jangan terpatok dengan solusi, jangan menghabiskan banyak waktu hanya dalam satu ide. Coba gali lagi idenya, coba gali lagi idenya, coba gali lagi idenya. Dan terakhir di sini teman-teman, ya setelah kita bikin desainnya, kita bikin idenya, tentu ide-ide tersebut kita harus pastikan lagi bahwa ide tersebut bisa nggak digunakan oleh pengguna, menyelesaikan masalah pengguna lagi nanti. Dan pada proses ini adalah proses iterasi lagi. Misalkan kita dapat feedback, ya kita bisa pelajaran lagi feedbacknya, kita coba iterasi lagi. Jadi itulah proses design thinking. Di sini proses design thinking adalah sebuah proses iterasi untuk membuat suatu produk itu lebih usability, mudah digunakan, dan juga ya dari sisi interface juga lebih nyaman digunakan. Ya, dan pada fase ini teman-teman harus bisa menjawab apakah desain prototipe yang kamu buat bisa menyelesaikan masalah pengguna yang telah kamu desain sebelumnya. Tujuannya adalah untuk kamu mengobservasi behavior atau tingkah laku dengan menggunakan prototipe tanpa memberikan banyak instruksi. Di sini kita ngetes, tapi kita kasih sedikit instruksi supaya mereka natural ya untuk menggunakan produk kita. Dan tujuannya di sini kita mendapatkan feedback dan improvisasi untuk melakukan iterasi tadi. Ingat, ketika melakukan testing jangan mengambil alih ketika testing, perhatikan dan pelajari. Observasi aja, coba dicek mereka lakukan apa, mereka ngeklik tombol apa,
mereka ngelihat bagian mana, kita coba observasi di sana dan identifikasi di mana mereka memiliki isu membuat mereka kebingungan misalkan, dan setelah melakukan testing list semua saran dari pengguna supaya kamu bisa melakukan perbaikan. Jadi itu adalah proses design thinking tadi teman-teman ya, yang seperti yang di istilahnya di awal, itu adalah suatu pendekatan human centered yang melibatkan inovasi dengan menggambarkan dari desainer kebutuhan teknologi, kebutuhan maksudnya kebutuhan teknologinya dan kebutuhan dari bisnisnya tadi. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa memahami desain proses ini, dan desain proses itu banyak macamnya, nggak harus kita gunakan satu aja. Dan di sini desain proses adalah sebuah metode berpikir teman-teman ketika ingin menyelesaikan suatu masalah. Dan ketika di realnya nanti teman-teman nggak melulu harus ya menggunakan design thinking, double diamond itu tergantung nanti di perusahaannya, silakan didiskusikan dengan perusahaan. Tapi yang paling sering digunakan atau yang paling terkenal sekarang itu namanya design thinking, double diamond, dan yang lainnya teman-teman bisa pelajarin di luar sana atau coba baca-baca terkait UX design proses lain. Oke, itu aja untuk UX design proses. Mudah-mudahan bisa memahami sampai di sini dan